Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut merelay, para pemirsa beberapa TV dan para netizen. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang para malaikat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang para malaikat pencatat amal yang selalu mengikuti kita, mendampingi kita kemanapun kita berada untuk dicatat semua amal dan ucapan kita. Lalu bagaimana kalau kita ke dalam WC? Karena para malaikat tidak mau masuk ke dalam WC, atau di rumah kita ada gambar makhluk hidup, atau ada anjing, atau ada lonceng yang para malaikat tidak mau masuk ke rumah-rumah seperti itu. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis dari Abu Talha. Dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Para malaikat tidak akan memasuki satu rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, akhbaratni Maimunah anna Rasul alaihi salatu wassalam asbaha yawman wajiman. Faqalat Maimunah, ya Rasulullah, laqad istankartu hay'ataka mudhal yawm. Qala Rasul alaihi salatu wassalam, inna Jibril kana wa'adani ay yalqani fil laylah falam yalqini, amma wallahi ma akhlafani. Qal fadalla Rasul sallallahu alaihi wasallam yawmahu dhalika ana dhalik, thumma waqa'a fi nafsihi jirru kalbin tahta qistatin lana fa amara bihi fa ukhrija. ثم أخذ بيده ماء فنضج مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال أجل ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا سورة. فأصبح Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma'idhin fa'amara biqatlil kilab hatta innahu ya'muru biqatli kalbil ha'itil saghir wa yatruku kalbal ha'itil kabir. Kata Ibnu Abbas, Maimunah telah memberitahukan kepadaku. Maimunah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus bibi dari Ibnu Abbas. Kata Maimunah, Rasul alaihi salatu wassalam suatu pagi terlihat murung. Maka berkata Maimunah, wahai Rasulullah, aku telah lihat seharian ini engkau murung. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Jibril telah berjanji kepadaku untuk menemuiku tadi malam. Tapi
dia tidak menemuiku, padahal demi Allah dia tidak pernah mengingkari janjinya. Maka seharian di hari tersebut beliau terus-terusan murung. Kemudian terdengar suara suara anjing tapi bukan menggonggong. Kecil suaranya. Kalau suara ayam kokokan, ayah kongkorongok, ayah kokokan. Ini anjing kekituan apa bahasa Indonesianya? Apa bahasa kitanya? Suara anjing kumaha? Selain menggonggong, selain menyalak, ada suka anjing gitu? Humarurung. Ada. Bahasa Arabnya disebut jirwun. Jirwun itu suara anjing tapi bukan menggonggong, bukan menyalak. Kalau harimau mah menggeram gitu. Gitu ya. Ada di bawah sebuah rak yang kami miliki. Suara anjing. Beliau kemudian memerintahkan agar anjing itu dikeluarkan. Kemudian beliau mengambil air dengan tangannya lalu dicipratkan ke tempat bekas anjing tadi. Maka pada sore harinya Jibril pun datang dan menemui Nabi SAW. Berkatalah Rasul SAW, engkau sudah berjanji untuk menemuiku tadi malam. Kenapa tidak datang? Maka malaikat Jibril menjawab, iya, tapi kami tidak memasuki satu rumah yang di dalamnya ada anjing ataupun ada gambar. Maka sejak saat itu, Nabi SAW memerintahkan orang-orang untuk membunuh anjing-anjing. Sampai beliau pun menyuruh untuk membunuh anjing penjaga kebun kecil, tapi membiarkan anjing penjaga kebun besar. Jadi kebun kurma, kalau agar aman dari pencuri atau dari yang lainnya, pemiliknya biasanya memelihara anjing penjaga, apalagi yang besar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan malaikat gak mau memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada dua hal. Pertama anjing, yang kedua gambar makhluk hidup. Hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wassalam, la tashabul malaikatu rifqatan fiha kalbun wala jaras. Nabi SAW menyatakan para malaikat tidak akan memasuki satu rumah yang di dalamnya ada anjing ataupun ada lonceng. Lonceng itu termasuk salah satu di antara alat ritual orang-orang Nasrani dan orang-orang agama tertentu. Kalau kita mau memberitahukan datangnya waktu sholat dengan cara apa? Azan. Karena orang-orang Nasrani di gereja-gereja mereka dipasang apa? Lonceng yang besar. Di waktu-waktu tertentu lonceng itu diapakan? Dibunyikan, teng-teng, terdengar sekota. Di Eropa, di beberapa kota di Eropa, di Belanda, di Amsterdam umpamanya, itu orang tidak boleh mengeluarkan suara apapun yang kira-kira mengganggu ketenangan publik. Makanya di sana azan tidak boleh pakai speaker. Tidak boleh nyetel musik keras-keras yang mengganggu tetangga.
atau suara gaduh atau ribut atau apapun. Kecuali lonceng di gereja. Kedengaran itu mah. Teng, teng, teng gitu keras. Nah jadi kalau ada lonceng itu di sebuah rumah, malaikat tidak akan masuk ke rumah itu. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan banyak lagi hadis lain yang menjelaskan para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah atau tempat yang di dalamnya ada anjing, ada gambar makhluk hidup, dan ada alat-alat ibadah orang-orang musyrik, termasuk ada patung. Kalau gambar saja sudah tidak akan dimasuki, apalagi kalau ada patung atau simbol-simbol sakral agama lain seperti adanya salib. Walaupun salib tidak ada gambarnya umpamanya dan tidak ada patungnya, kan kadang-kadang ada salib yang ada relief orang yang mereka anggap Yesus disalib di sana ngegantung. Kadang-kadang cuma salib saja. Malaikat tidak akan masuk ke rumah seperti itu. Bagaimana dengan malaikat pencatat dan malakul maut pencabut nyawa? Apakah bisa masuk? Diterangkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab Ma'alimus Sunan mengatakan, yuridul malaikatul ladzina yanziluna bil barakati war rahmah dunal malaikatil ladzina humul hafadha fa innahum la yufariquna. Maksud hadis-hadis tadi adalah malaikat yang tidak masuk rumah, yang ada gambar, ada anjing dan ada lonceng, adalah malaikat barokah dan rahmat. Termasuk malaikat Jibril, karena kedatangan malaikat Jibril membawa rahmat. Adapun malaikat hafadzah, malaikat penjaga, pencatat, maka tidak pernah berpisah dari diri manusia. Mereka tetap masuk walaupun ke WC. Walaupun orang itu masuk ke tempat ibadah agama lain yang ada patung-patungnya, maka malaikat pencatat tetap masuk. Demikian juga malakul maut. Untuk mencabut nyawa bila sudah tiba masa kematian orang itu tetap masuk. Maka kematian gak bisa dicegah. Hanya karena orang itu berada di WC. Nih mau mati kelihatan tanda-tanda. Biar malakul maut tidak datang masuk WC. Sebab keterangan menyatakan malaikat tidak akan masuk ke WC. Atau siapkan anjing yang banyak. Biar malaikat gak bisa masuk. Maka keliru. Yang gak masuk itu malaikat rahmat. Adapun malaikat maut pencabut nyawa bila sudah tiba masa ajalnya, termasuk malaikat pencatat, maka tetap bisa masuk kemanapun, ada apapun di sana. Ada anjing ke, ada lonceng ke, ada gambar, ada patung, tetap bisa masuk. Berkata Al-Hulaimi, innal haditha mahmulun ala annahum la yadkhuluna baitan fihi syai'un min dhalik dukhulu ikram li sahibihi wa du'aun lahu wa tabrikun alaihi wa la yumna'u dhalika min dukhulihim li kitabatil a'mal wa qabdil arwah wa mithlu hadha ghairu mustankirin bainana fa inna fasada sahibil manzil yamna'u min dukhuli sulaha'in nas manzilahu dukhulu ikram wala yamna'uhum ayadkhuluha dukhulu inkar. Maksud hadis tadi dibawa kepada makna bahwa para malaikat tidak akan memasuki suatu rumah yang ada benda-benda tadi
dengan cara masuk yang mulia, mendoakan penghuninya, menyebarkan barokah, enggak. Tapi tidak terhalang masuknya malaikat pencatat dan pencabut nyawa. Seperti ini pun tidak aneh kalau terjadi di kalangan kita, di kalangan manusia. Umpama ada sebuah rumah. Di rumah itu banyak terjadi kemungkaran. Di rumah itu ada judi. Di rumah itu ada yang mabuk-mabukan. Di rumah itu ada yang nyanyi-nyanyi, joget-joget. Maka orang-orang soleh, para ustadz, para santri tidak akan memasuki rumah seperti itu dalam rangka bertamu, dalam rangka bersilaturahmi, dalam rangka yang mulia, tidak. Tapi sangat mungkin masuk untuk mengingkari. Sangat mungkin masuk untuk mencegah dan melarang. Dia koordinasi sama RT RW setempat, sama security gitu ya, sama polisi desa dan babinsa, kemudian masuk menggedor. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Termasuk ustadznya, orang solehnya datang, mungkin termasuk. Tapi masuknya bukan dalam rangka untuk bersilaturahmi, bukan dalam rangka untuk melakukan kebaikan, bertamu biasa, tapi masuknya untuk apa? Untuk mengingkari, melarang karena perbuatan itu mungkar dan mengganggu sekitar. Itu sangat mungkin. Itu perkataan Al-Hulaimi yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Habaik. Diperkuat dengan sebuah hadis yang diterima dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Kata Ammar, qadimtu ala ahli lailan wa qad tashaqqaqtu yadayya fa dhamakhuni biza'faran. Fa ghadaitu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fa sallamtu alaihi falam yarudda alayya wa lam yurahhib bi. Fa qala igsil hadha. Fa dhahabtu fa ghasaltu thumma ji'tu wa qad baqiya alayya minhu syai'un. Fasalamtu alaihi falam yarudda alayya walam yurahibni walam yurahibbi wa qala igsil hadha ank fadhahabtu faghasaltu thumma ji'tu fasallamtu alaihi faradda alayya wa rahaba bi wa qala innal malaikata la tahduru jinazatal kafiri bi khairin walal mudmikhu walal mudmukhu biza'faran walal junub. Qal wa rakhasa lil junub idza nama aw akala aw syariba aw ayatawaddu'a. Kata Ammar bin Yasir, aku datang menemui istriku di malam hari. Saat itu kedua tanganku robek, terluka. Lalu keluargaku melumuri tanganku dengan za'faron. Za'faron itu seperti hina, seperti bahasa kitanya pacar Cina. Yang biasa dipakai untuk mewarnai tangan dalam rangka menghiasi, memperindah tangan, biasanya dilakukan oleh para wanita. Jadi kuning ke tangannya itu. Mereka melumuri tanganku dengan za'faron. Esoknya aku menemui Rasulullah SAW. Aku menyampaikan salam kepada beliau. Tapi beliau tidak menjawab salamku dan tidak menyambutku. Beliau berkata, cuci dulu tanganmu. Aku pergi mencuci tanganku, lalu aku datang lagi dan masih tersisa sedikit. Ada warna kuning.
Lalu aku salam kepada beliau dan beliau tidak menjawab dan tidak menyambutku. Beliau menyatakan, cuci lagi itu tangan. Masih ada tersisa. Aku pun pergi, lalu aku cuci tanganku sampai bersih, lalu aku datang lagi dan salam, baru beliau menjawab salamku dan menyambutku. Lalu beliau berkata, sesungguhnya para malaikat tidak akan mendatangi jenazah orang kafir dengan kebaikan atau mendatangi orang yang melumuri tangannya dengan za'faron atau orang yang junub. Lalu Nabi SAW melanjutkan, tapi diberi rukhsah keringanan bagi orang yang junub apabila mau tidur, makan atau minum untuk berwudu terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Perkataan Nabi dalam hadis tadi bahwa malaikat tidak akan menghadiri jenazah orang kafir dengan kebaikan menunjukkan bahwa malaikat mendatangi jenazah orang kafir untuk mengazabnya, waliyadzubillah. Sebagaimana sudah kita terangkan dalam hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, kalau orang kafir akan mati, maka malaikul maut datang dan disertai dengan para malaikat yang wajahnya hitam, garang, terus membawa al-musuh. Al-musuh itu kain yang kasar dari neraka dan mereka duduk di sekitar orang kafir yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Ini sudah diterangkan. Jadi malaikat yang akan datang malakul maut dan malaikat yang menyertainya untuk mengazab. Ya, adapun malaikat rahmat tidak akan datang. Lalu dalam hadis tadi Nabi SAW melarang penggunaan za'faron untuk laki-laki. Sebagaimana juga diterangkan dalam hadis riwayat yang lain. Adapun sebabnya adalah karena za'faron biasanya dipakai sebagai campuran dari parfum yang dikhususkan untuk para wanita. Jadi aroma wangi parfum untuk laki-laki dan untuk wanita berbeda. Termasuk sampai zaman sekarang. Kalau kita masuk ke toko parfum, ada parfum untuk laki-laki, ada parfum untuk wanita. Yang untuk laki-laki biasanya strong, kuat, menyengat. Yang untuk wanita biasanya yang lembut-lembut begitu. Maka tidak boleh laki-laki memakai parfum khusus untuk wanita. Sebagaimana wanita juga demikian. Karena masuk dalam kategori tasyabbuh. Maka siapa orang laki-laki yang memakai sesuatu yang biasanya khusus dipakai oleh wanita, seperti parfum wanita atau za'faron yang kuning di tangannya untuk hiasan wanita agar terlihat lebih indah, maka laki-laki yang memakai itu juga termasuk terlarang. Maka salam Ammar bin Yasir tadi tidak dijawab. Terus malaikat juga tidak akan memasuki, menghadiri, mendatangi orang laki-laki yang memakai za'faron tadi. Berkata Imam Ibnul Athir rahimahullah, al-khuluq tibun ma'rufun murakkabun yuttakhadhu min az-za'faran wa ghairihi min anwa'il tib. Wa taghlibu alaihi al-hamrah, humrah aw sufrah. Wa qad warada taratan biibahatihi wa taratan bin nahi anhu wan nahyu akthar wa athbat. Wa innama naha anhu li'annahu min tibin nisa wa kunna akthar isti'malan lahu minhum wa dhahir anna ahadithan nahi nasikhatun.
Khuluq itu adalah parfum yang dikenal, dibuat dari za'faron dan yang sejenisnya dari jenis-jenis parfum yang dikhususkan untuk wanita. Umumnya berwarna merah atau kuning. Kadang-kadang ada hadis yang membolehkannya, tapi kadang ada yang melarangnya, tapi yang melarangnya lebih banyak dan lebih kuat. Sehingga itu dilarang. Dan disebabkan karena itu adalah parfumnya para wanita. Para wanita lebih banyak untuk menggunakan hal itu daripada laki-laki. Oleh karena itulah maka terlarang. Maka ketika Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma si tangannya kuning karena bekas ja'faron yang dibalurkan untuk menutupi luka, maka salamnya tidak dijawab oleh Nabi SAW, juga beliau tidak disambut dan dikatakan bahwa malaikat tidak akan mendatangi beberapa orang jenazah orang kafir, juga orang yang melumuri tangannya dengan za'faron, termasuk orang-orang yang junub. Adapun orang yang junub maknanya adalah yang tidak langsung mandi setelah junub sehingga membiarkan dirinya tetap dalam keadaan junub hanya karena tidak akan sholat. Umpamanya suami istri melakukan hubungan ba'da subuh. Setelah subuh kan tidak ada sholat lagi panjang sampai kapan? Sampai zuhur, kenalah daduha mas sunnah. Akhirnya junubnya dibekal sampai zuhur nanti. Selama orang itu junub di rumahnya, malaikat rahmat tidak akan masuk. Maka walaupun kita tidak wajib mandi junub langsung karena tidak akan langsung sholat, maka sebaiknya mandi langsung. Agar apa? Malaikat rahmat tetap memasuki rumah kita. Berkata para ulama, inna adama dukhulil malaikati la yamna'u minal kitabah wa qabdil arwah. Fa inna lil malaikati qudratan ala ma'rifati a'malil ibad takhtalifu an qudratil bashar wa lahum al quwwah was sur'ah ma ja'alahum yaktubuna fi'lal 'abd. Wa in kanu ba'idina anhu bisababi yamna'u min dhalik. Wa lidzalika qala Allah Ta'ala kitaban kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tidak masuknya malaikat ke rumah yang ada anjing, ada lonceng, ada gambar, itu tidak mencegah malaikat pencatat dan malaikat pencabut nyawa. Karena malaikat itu diberi kemampuan khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Untuk mengetahui amal-amal manusia. Berbeda dengan keadaan manusia. Para malaikat itu diberi kemampuan, kekuatan, dan kecepatan yang menyebabkan mereka itu tidak akan kedodoran di dalam mencatat amal apapun yang dilakukan oleh manusia. Sekalipun manusia itu berada di tempat-tempat yang tidak memungkinkan dimasuki oleh malaikat seperti adanya patung, gambar, anjing, dan seterusnya. Makanya Allah menyatakan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu malaikat pencatat yang mulia dan mereka mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Jadi kesimpulannya adalah para malaikat pencatat mereka tidak pernah lepas mendampingi manusia dan mencatat semua yang keluar dari manusia, baik ucapan ataupun perbuatan. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kemampuan kepada para malaikat itu
seluruh kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugasnya tanpa mengalami kesulitan, tanpa terhalang oleh apapun. Ya, termasuk malaikat mungkar nakir. Ketika umpamanya malaikat itu datang ke alam kubur orang yang sudah mati untuk menanyai, nggak bisa terhalang oleh siapapun. Ya. Maka sungguh super ngaco orang yang menyatakan kalau umpamanya ada yang mampu, munkar nakir, ini anak buah saya, jangan tanya-tanya. Kan ayah itu ya si mama saya itu teh. Siga nu teu normal jelema teh. Jadi, malaikat itu urusan saya. Sana beri pergi malaikat munkar nakir. La ilaha illallah ini orang. Atau ada yang ngaku turunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikuburkan di suatu tempat. Di alam kuburnya berzikir. Di sampingnya dikuburkan ahli maksiat. Pas didatangi malaikat munkar nakir. Mau ditanya, ribut, gaduh. Lalu si orang yang soleh tadi mengatakan, saya terganggu zikir saya. Pergi sana. Pergi malaikat munkar nakir nggak jadi menanyai dan menyiksa ahli maksiat itu. Ini kebangetan, dustanya, bohongnya bertolak belakang dengan ketetapan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi yang halu-halu seperti itu jangan dipercaya. Dan sekarang bermunculan banyak. Ya. Dulu-dulu mah asa teu rame kieu. Sekarang tiba-tiba ramai untuk ada apa ini ya. Yang kayak gitu diangkat-angkat gitu ya. Sengaco itu diangkat dan jadi viral. Jadi itulah malaikat pencatat dan malaikat rahmat. Jadi yang dimaksud malaikat tidak akan memasuki suatu rumah yang ada penghalang, maksudnya malaikat rahmat. Adapun malaikat pencatat dan malaikat pencabut nyawa, maka mereka tetap masuk ke tempat manapun tak terhalang oleh apapun. Ya. Cukup pagi hari ini sampai di sini saja dan kita akan masuki sesi tanya jawab dimulai dari hadirin yang ada di masjid ini terlebih dahulu. Silakan bapak-bapak kalau ada yang mau nanya, cung. Ibu-ibu ada di belakang yang mau nanya. Ya, Muzayin di studio, mangga kalau ada pertanyaan dari pendengar dan pemirsa. Ustaz, dari Pak Eka di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu ada dalam penjagaan Allah serta kru-kru Tarbiyah Sunnah dan kaum muslimin selalu ada dalam rahmat Allah Jalla wa'ala. Ustadz, bagaimana seandainya orang yang sakit dirawat di rumah sakit non-muslim yang di dalamnya ada tanda salib? Apakah malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah sakit tersebut? Di sebagian rumah sakit non-muslim sering ada nyanyian ibadah mereka. Bagaimana jika pasien yang sakaratul maut berada di rumah sakit tersebut? Apakah malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam ruangan tersebut? Tah eta. Jadi kalau umpamanya kita punya saudara keluarga yang kritis, harus dirawat, dikhawatirkan berakhir dengan kematian, jangan dibawa ke sebuah rumah sakit yang malaikat rahmat tidak akan masuk ke sana. Karena ada nyanyian-nyanyian ritual agama mereka. Karena ada salib atau patung atau gambar atau apapun yang bisa menghalangi masuknya malaikat rahmat. Dikhawatirkan nanti pas sakaratul maut malaikat rahmat menjauh. Adapun malakul maut ya datang tetap untuk mencabut nyawanya. Malaikat pencatat tetap mendampingi untuk mencatat amal-amalnya. Tapi malaikat rahmat tidak. Padahal
Kita semua membutuhkan kehadiran malaikat rahmat kapanpun, dimanapun kita berada. Baik ketika sehat atau ketika sakit, apalagi pas mau mati, mau sakarat. Dan ini berpengaruh ya, berpengaruh ya. Karena itulah hindarkan. Pertama, karena memang dianggap lebih memberi keuntungan kepada orang-orang non-muslim dari harta kita. Rata-rata yang kayak gitu mahal. Karena memang servisnya dianggap bagus. Yang kedua, ya, akidah kita rusak. Karena apa? Karena setiap hari ada misionaris yang mendatangi pasien-pasien. Didoakan dengan gaya mereka, dinasihati, kadang-kadang diajak untuk masuk agama mereka. Di kamarnya disetel lagu-lagu rohani. Terus di kamarnya juga ada salim atau gambar atau foto atau apapun yang bisa menjadi penghalang masuknya malaikat rahmat. Jadi itu berisiko bagi setiap muslim. Pilihlah rumah sakit Islam yang ketika sakit pasien itu ya mungkin setiap hari, mungkin sekian hari sekali didatangi oleh petugas malaikat yang petugas rumah sakit yang memang ditugaskan untuk mendoakan, memberi support, memberi semangat dan memberi nasihat kepada si pasien. Ada? Ya ada. Ada salah satu kawan saya lulusan IAIN yang ditugaskan di rumah sakit tertentu. Untuk apa? Ya tugasnya begitu. Ketika saya tanya, kalau lulusan IAIN ada di rumah sakit? Iya, untuk mengobati rohani. Jadi datang, menasihati supaya sabar, supaya banyak berdoa, supaya banyak berzikir, lalu didoakan supaya cepat sehat. Ya ada. Nah itu memberikan efek pengaruh ya. Akidahnya tambah kuat, imannya bertambah, juga memberikan ketentraman dan kenyamanan ya. Lebih baik bawalah ke rumah sakit seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, fenomena orang bodoh bicara agama atau yang disebut dengan ruwaibidoh, apakah salah satu tokoh agama yang menjelekkan salah satu tokoh salafi yang sudah meninggal itu termasuk ruwaibidoh? Terima kasih Ustaz. Iya. Ada istilah ruwaibidah. Berasal dari kata rabid. Rabid artinya bodoh. Tapi bodohnya itu bodoh guminter. Lalu dibentuk menjadi isim tasghir ruwaibid. Lalu masuk huruf ta marbutah lil mubalaghah. Bodoh pisan tapi guminter pisan. Guminter itu orang bodoh merasa pinter. Kata Nabi SAW nanti di akhir zaman muncul para ruwaibidah. Orang bodoh yang berbicara tentang agama. Dukun ngomong agama. Pas maca Fatihah kelihatan dia nggak bisa ngaji. Tapi ngakunya bisa komunikasi video call dengan malaikat. Malaikat punya HP merenya. Ngobrol dengan bidadari surga. Ngobrol dengan semut. Ngobrol dengan asli itu normal. Ngaji nggak bisa. Itu ruwaibidah. Dan nanti akan bermunculan orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama. Nggak bisa bahasa Arab. Tidak belajar ulum syar'iyah. Nggak pernah belajar hadis, fiqih,
akidah, tauhid gitu ya. Nahwu saraf nggak paham, tapi kemudian dia berceramah. Dari mana dapat bahan? Dari buku bacaan terjemah. Dari mana dia dapat bahan? Dari merenung dengan ro'yunya. Dari pengalaman-pengalamannya. Dan itu bukan sumber agama. Sumber agama dua, Quran dan hadis. Dan kitab yang menjelaskan Quran hadis. Kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dengan syarahnya, kitab-kitab fiqih, kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid yang disusun oleh para ulama, semua berbahasa Arab. Lalu kalau orang nggak mampu memahami bahasa Arab, nggak bisa baca kitab gundul istilahnya, bagaimana dia bisa memahami semua kitab itu? Ada terjemahan? Ada. Tapi ingat, saya termasuk penerjemah. Penerjemahan itu tidak pas 100% tepat seperti yang dimaksud oleh bahasa aslinya. Karena ketika satu bahasa diterjemahkan kepada bahasa lain, itu banyak makna yang hilang. Kadang-kadang ada satu kata atau satu kalimat yang sulit untuk diterjemahkan. Jangankan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa Sunda kepada bahasa Indonesia aja banyak yang nggak bisa diterjemahkan. Celom kunyunyut giriwil gitu ya. Orang ngusep barang celom kunyunyut giriwil. Celom kunyunyut giriwil. Coba terjemahkan. Ada? Tidak bisa. Jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang. Lain lumantung tambuh laku, lain lunta tanpa sejak. Tapi lumantung sabab ayanu dituju, lunta sabab ayanu disejak. Coba terjemahkan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sangat ringkas. Walaupun jauh saya datang kan gitunya. Maknanya dapat tapi keindahan bahasanya hilang. Jadi ada dua, ada makna, ada keindahan bahasa. Seringkali penerjemah merasa kesulitan menerjemahkan satu kalimat. Kalimat ini bahasanya indah dan maknanya mendalam. Ketika diterjemahkan, bingung dia. Maknanya bisa dapat, keindahan bahasanya hilang. Keindahan bahasa bisa direkayasa, maknanya menjadi berbeda. Bingung tuh. Itu pasti setiap penerjemah mengalami hal itu. Umpamanya, man ta'ajjala qabla awanih, uqiba bihirmanih. Itu adalah peribahasa dalam bahasa Arab. Indah. Man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Coba terjemahkan. Kalau diterjemahkan, siapa orang yang ingin terburu-buru meraih hasil, dia akan mengalami kegagalan. Maknanya dapat tapi keindahan bahasanya hilang. Daya sentuhnya kepada pembaca hilang juga. Terlebih ini banyak orang yang modal bahasa Arabnya pas-pasan tapi nekat menerjemahkan sebuah kitab. Saya pernah menemukan satu buku terjemahan Kitabul Ilmi namanya, susunan Syekh Al-Utsaimin, diterjemahkan oleh orang tertentu. Dibaca, ada laporan, kok ini begini. Setelah saya cek, ngaconya ini terjemahan jauh sekali. Sehingga isinya menyimpang. Saya laporkan kepada salah seorang yang kenal kepada Syekh Al-Utsaimin. Apa reaksinya? Syekh Al-Utsaimin menyuruh terjemahkan itu buku secara benar. Akhirnya saya yang disuruh menerjemahkan itu. Nah, ada yang begitu ya. Jadi menerjemahkan sebuah buku. Ada syarat. Pertama, menguasai bahasa asli, bahasa Arab. Kedua, menguasai bahasa terjemahannya. Kadang bahasa Arabnya bagus, tapi bahasa Indonesianya
jelek sehingga dibaca nate asa teu pararuguhnya. Yang ketiga, mengenal pola fikir pemahaman sang pengarang kitab asli. Ya. Yang keempatnya, menguasai materi, memahami materi yang dibahas di dalam kitab tersebut. 4 syarat itu. 1 di antara ini tidak terpenuhi, ngaco itu terjemahan. Dan terjemahan sekarang banyak yang tidak memenuhi syarat. Ya, oleh karena itulah, maka kalau orang belajar Islam hanya dari buku terjemahan itu berisiko. Keliru, salah faham atau tidak tepat. Ya. Nah ini yang namanya ruwaibidhah. Ada lagi orang yang betul berilmu. Tetapi akidahnya, pemahamannya menyimpang dan memiliki sentimen kepada orang-orang yang berjalan di atas pemahaman yang lurus. Dia berilmu tapi sesat. Ini yang disebut dengan al-a'immatul mudhillin. Imam-imam yang menyesatkan, termasuk di antara ulama-ulama su. Ulama-ulama su ini bikin fitnah. Kata Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Sunnah, Al-Barbahari menyatakan, wa min alamati ahli bidah al-waqi'atu ala ahli sunnah. Di antara tanda-tanda ahli bidah adalah benci kepada ahli sunnah dan menebar fitnah. Walaupun harus ngarang-ngarang cerita-cerita palsu. Walaupun harus membelok-belokkan ayat atau hadis yang dia pahami. Sebenarnya tidak begitu, tapi demi untuk memfitnah Ahlus sunnah, dia belok-belokkan ayat, hadis atau pemahamannya. Nah yang seperti itu disebut bukan ruwaibidhah, tapi al-a'immatul mudhillin. Imam-imam yang menyesatkan. Al-ulama usu atau ulama-ulama yang jahat. Mereka berilmu tetapi jahat kepada Ahlus sunnah. Dan ini, fenomena ini sudah muncul sejak lama dan selalu muncul setiap zaman, di setiap tempat dan di setiap negeri, termasuk di zaman kita, ya, itu banyak bermunculan. Wallahu a'lam bissawab. Zain terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah orang yang ketika sakaratul maut, walaupun dia soleh, dia akan diganggu oleh syaitan? Apakah nanti ada syaitan dan malaikat yang berbarengan ketika sakaratul maut itu Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Iya, afan wa jazakallahu khairan. Iya, syaitan itu mendatangi orang manusia soleh sekalipun. Selama hidupnya digoda agar tidak ibadah. Tidak bisa digoda agar tidak ibadah, digoda agar riya, agar sum'ah, agar takabur, agar merasa dirinya suci, dan seterusnya. Kalau orang soleh ahli ibadah nggak bisa digoda agar tidak ibadah, agar berhenti ibadahnya nggak bisa. Tadi digodanya dengan cara yang lain. Ujub, takabur, riya dengan amalnya seperti itu. Ya. Termasuk ketika akan matinya, iya. Kita sudah ceritakan apa yang dikisahkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah tentang orang-orang soleh. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika akan matinya, ketika sakit yang sangat parah, itu disamperi oleh setan. Ya. Ketika Imam Al-Qurtubi menerangkan ada salah satu gurunya yang berilmu dan soleh. Kemudian mau mati. Kemudian ditalqin la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Dia malah marah, tidak. Maka kemudian pingsan. Setelah dia siuman ditanya, kenapa ketika ditalqin disuruh mengatakan la ilaha illallah tidak mengatakan tidak mau. Kenapa? Apa dia bilang? Atani syaitonan. Telah datang kepadaku dua orang setan. Bukan dua orang. Dua ekor setan. Dua setan. Satu di kanan, satu di kiri. Yang di kanan menyatakan
Mut Yahudiyan fa innahu khairul adyan. Matilah kamu sebagai Yahudi. Masuk Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang dikirim menyatakan mut Nasraniyan fa innahu khairul adyan. Matilah kamu sebagai Nasrani. Ayo masuk Kristen. Karena itu sebaik-baik agama. Maka aku tolak tidak. Jadi dia mengatakan tidak mau. Dia bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Tapi tidak mau mengikuti ajakan syaitan mengajak ke agama lain. Sehingga talqin orang yang ada di sekitar orang itu mungkin nggak kedengaran. Karena syaitan gangguannya hebat. Inilah yang dimaksud dengan sebuah hadis. Inna syaitan yahduru ala ahadikum fi kulli syai'in min sya'ni. Syaitan akan selalu mendatangi kalian dalam setiap keadaan kalian. Termasuk ketika akan mati. Termasuk orang soleh. Iya. Ada nggak orang yang ahli ibadah di akhir hayatnya digoda dan tergoda sehingga matinya dalam keadaan musyrik atau kafir? Ada, diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim. Surah Al-Hasyr menyatakan kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'u mink inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dhalika jazaa'udz zalimin. Itu surah Al-Hasyr ayat yang ke-17. Kata Allah seperti syaitan. Ketika syaitan ini berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Ketika manusia ini kufur, syaitan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah. Ayat ini tentang seorang rahib yang ibadah digoda oleh setan untuk berhenti, enggak berhenti. Ibadah terus. Sampai akhirnya digoda dengan cara lain. Digoda melalui seorang perempuan yang akhirnya dia berzina. Lalu hamil. Kemudian dibunuhlah bayi dan ibunya ini karena takut ketahuan. Tapi akhirnya ketahuan juga. Pas mau dihukum mati, setan datang. Kamu mau selamat? Mau. Sujud ke saya selamatkan kamu. Dalam kondisi kepepet gitu, dia nurut. Sujud ke iblis. Ketika sujud, setan tertawa sambil berkata, inni bari'um minki. Aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah. Ketika sujud ke iblis itu hukuman mati dilaksanakan, mati dalam keadaan kufur, sul khatimah. Ini orang soleh, ahli ibadah, ya. Makanya amat sangat hati-hati. Jadi ya siapapun masa kematiannya, saat kematiannya akan didatangi oleh setan untuk disesatkan, digoda. Karena itulah saat yang sangat krusial. Sangat penting bagi orang. Penting juga bagi setan untuk menyesatkan. Karena kalau sudah sesat lalu mati, gak bisa diperbaiki. Kalau masih hidup sehat, digoda agar dosa maksiat, lalu tergoda, masih mungkin taubat dan memperbaiki diri. Tapi kalau pas setelah tergoda, bermaksiat, lalu mati, sudah matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Sukses besar itu si setan. Dan bahaya binasa ini orang, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla merizkikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan dihindarkan dari sul khatimah. Ya Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah, ya. Amin. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa lagi Senin yang akan datang melanjutkan materi alam para malaikat ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.